Dan aku baru kelar mandi dan lain-lain ya. Tadi habis jalan-jalan terus langsung tidur tepar jam 12 sampai jam setengah 2. Habis itu ya udah sih beres-beres. Terus cari makan karena emang dari pagi ternyata belum makan dari. Kayaknya cuma kenyang makan apa ya tadi? Roti doang kan setelah turun dari mana tuh Seroja tadi. Habis itu makan roti. Lanjutkan tadi loop 2 loop tadi di bawah. Terus habis itu balik lah. Oke, nanti palingan ya habis ini setelah itu ya udah ngapain lagi ya, nggak ada lagi. Soalnya udah mendung banget. Kalau kemarin sih hujannya jam 3-an lah, jam 3 ke atas. Dan sama kalau yang di atas jam 12 ya gerimis-gerimis doang. Nanti mau cobain cafe yang ada di rooftop lantai 3 ya. Tapi paling jam berapa, jam 7-an atau enggak jam 8. Habis itu kan langsung turun tidur gitu kan lagi. Tadi pun aku nggak ambil yang free sarapan karena emang batas ambilnya kan jam 10, sedangkan aku masih di bawah tadi sampai jam berapa, jam setengah 11 atau jam 11 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi besok kayaknya bakalan tak ambil setelah jalan-jalan karena emang tadi kan apa ya, subuh itu udah gerimis, jadi aku maksain pakai jas hujan ke bawah. Nah, ini aja. Ini aku pesen yang non nasi ya, karena lagi malas banget biasanya kalau jalan-jalan kayak gini. Sama pesen dark coklat seperti biasa. Ya lanjut aja. Ya, that was definitely ya dark coklat asli, makanya ya udah coklat sama ini doang, less sugar gitu. Karena emang dari pagi udah gula-gula doang, ini bisa-bisa dibetes aja. Oke, let's try this ya. Jadi kalau di sini tuh ya di yang kebanyakan hampir di sepanjang jalan ya, kalian bakal menemuin namanya mie ongklok. Yang tahun kemarin kan udah tak coba yang di sebelah deretan sana gitu. Rasanya sih oke ya. Tahun ini coba aja. Oh, mostly sama sih. Makanya yang ini lebih dominan manis. Yang di deretan sana yang tak coba itu lebih savory gitu. Masih tak coba yang original dulu, habis itu nanti tak coba pakai sambalnya. Ya bener banget, ini dominan manis. Oh, belum coba sakinya sih. Update lah ya. Oke, aku mau lanjut aja. Gak mungkin kan kalian bakalan nonton ini, jadi skip aja ini. Karena aku udah jalannya dari kapan, karena pengen banget beli yang asin-asin. Ini dari pagi kan udah yang pesan. Mau dibumbuin apa mas? Ada saus sambal, mayones, balado, kecap, saus sambal. Mau di kantong apa langsung mas? Langsung tiga aja. Jadi tadi logikanya itu cuma beli ini doang. Karena ini yang menentukan nanti bakalan di kafe makan atau enggak. Kayaknya enggak, karena emang ya kayak kenyang banget gitu, rasanya kenyang terus entah. Karena emang tujuan kita mau mampir ke Alfamart, jadi sekalian aja jalan kaki nanti sampai lagi pakai apa ya, bisa langsung pesen gitu. Arahnya sih gitu biar apa ya, karena aku udah main apa dari jam 12 sampai jam 6 ya, keluar bentar-bentar gitu lah. Oke, nah aku udah beli apa, minum sama roti ya buat besok trekking ke Wisma. So far ini cuacanya hari ini sih mendung tapi ada cerah-cerahnya, terus belum hujan sama. Semoga ya nanti besok pagi nggak hujan kayak tadi pagi gitu.
karena pengen dapat sunrise lah ya minimal. Dari berapa bulan masih belum dapat gitu. Yang dekat-dekat waktu di rumah juga masih belum dapat gitu. Kapan lagi gitu yang dapat. Ini kayak paling lama belum dapat sunrise dari pedakian sebelumnya. Sebelumnya itu masih sering lah dapat hoki gitu, meskipun bulan Januari, Februari kayak apa ke gunung dapat sunrise, nggak dapat sunrise. Sedangkan kalau pas waktu di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya kayak bangun tidur gitu ya, habis subuh udah di dalam kamar doang, nggak nyari ini. Soalnya dari rumah juga nggak kelihatan kayak gitu, jadi mesti ke area yang lebih terbuka baru kelihatan. Kadang pakai drone pun juga mager buat ngeluarin kalau pagi-pagi gitu. Oke, nah di sini aku mau langsung ke cafe di rooftop Mondo 38. Jadi nanti pas balik langsung sudah ke Mondo. So far ini aku lagi ngapain ya, makan di kafenya. Cuma aku nggak makan yang nasi lagi ya, aku pesennya pempek sama jahe lemon honey. Enak banget, nggak pakai effort jalan jauh gitu. Ini tadi udah jalan jauh kan, jalan jauh capek langsung makan lagi kayak gitu maksudku. Kalau solo travel tuh emang harus lebih sering jalan daripada naik kendaraan. Kalau nggak gitu perut ini nggak kosong-kosong. Jadi enak banget kan, maksudnya kan udah nginep, udah full fasilitas, kalian buat kerja enak, buat kumpul keluarga juga enak. Udah ada apa itu namanya, kafenya juga. Jadi even hujan pun, kalau pas mager gitu hujan, pasti dia nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, nggak bisa kemana-mana. Nah ke atas ini udah kayak di depan udah kelihatan titik nolnya di yang Banjarnegara, yang west ya. Sama kelihatan lampu-lampu di sekitar Dieng sana, mulai dari ujung kayak titik nol sampai ujung sana. Enak banget lah pokoknya. Inilah kenapa aku lebih suka kalau solo traveling di Dieng itu bener-bener spend waktunya itu kayak nggak yang jalan terus, main terus gitu, nggak. Lebih banyak tidurnya. Tapi dengan gitu tuh kayak apa ya, menikmati hidup ini benar-benar kerasa gitu di sini. Maksudnya hasil kerja kita kan juga kayak oke, kita bakar duitnya di sini semua. Setelah kita tiap hari kerja gitu. Udah jam 20.15. Sini mau balik aja ke kamar. Karena besok pasti mesti bangun pagi-pagi banget buat ngejar sunrise ya. Semoga besok nggak hujan, gitu doang sih doa aku. Karena ini udah mulai agak mendung-mendung lagi nih. Padahal tadi udah langitnya kelihatan bagus. Kita aku langsung turun aja. Karena di sini anginnya udah lumayan mau dingin juga, lebih dingin lagi maksudnya daripada yang tadi gitu. Oke, ini jam 5 lebih aku udah sampai di base campnya Sigunang tadi, soalnya kan banyak pertigaan gitu, jadi ya udahlah
buka-buka maps jaga agak telat gitu. Nah ini masih gerimis sama kayak kemarin juga, pagi juga trekking kayak gini. Sekarang gini lagi. Oh udah ini nanti gimana. Masa nggak hujan, maunya pakai ini. Maunya kayak ojek, cuma karena hujan gini jadi agak males gitu. Ya udah jalan sesampainya aja nanti sampai puncak gitu. Habis ini aku mau lanjut sama ini ya, lihat estimasinya berapa kayak gitu sih. Setelah nyasar muter-muter, akhirnya ketemu juga sama pintu rimbanya. Keren banget sih ini. Mana ya barnya satu. Ini kalau jalurnya aja ke sini sih. Oke. Ini dari pos 1 ke 2 jaraknya kurang lebih 700 meter. Lumayan juga lah, 700 meter ke atas gitu. Gokil banget. Dan ini masih gerimis, berharap sunrise apa coba. Ya udah jadinya santai aja. Pino ada bonus lah lumayan. Gokil. Ini tuh ada kelihatan ini Sindoro ya. Tapi badai di atasnya sama kayak kemarin. Akhirnya 20 menit sampai juga ya di pos 2. Nanti ke puncaknya juga kurang lebih 20 menitan. Gokil banget sih. Jalannya ya ada nanjak, ada bonusnya juga. Kompleks lah. Nih jalurnya waktu hujan ya. Gokil. Ini licin banget sih kalau buat turun. 10 menit kita udah sampai di pos 3. Oke, berarti hanya kurang setengah lagi perjalanan. Gokil banget. Oke, 15 menit dari pos 3 ya, pos 2. Kita udah sampai di puncak Tugel. Oke, dari puncak sini kita bisa muter ke puncak lain ya. Jadi sambil nunggu badainya reda juga, sekalian lah ya jalan-jalan sini. Ini paling kalau santai banget ya, nggak sampai 3 menit sampai di puncak 6 ya. Ya sama aja. Nanti mau coba sampai ke puncak Indraprasta ya. Situ udah nungguin reda, kalau nggak ada ya udah langsung turun. Oke, ini dia akhirnya setelah 5 menit lah ya sampai di puncak Indraprasta, yang puncak tertingginya. Kayaknya ini gak tebel, soalnya di atas masih ada kelihatan cahaya gitu. Ini kayaknya kayak ini nih kelihatan. Jadi ini kayak kemarin persis. Baru udah kayak jam 8, jam 9 kayak ada ke Proja gitu ya. Ini. Ini aku lupa bawa WP. Mungkin bapak dipulangin kan. Kalau basah ya udah kebuka dong, yuk. Dan anginnya kejadian kenceng banget ya, karena dia emang cuma di arah puncak sama di Lemban gitu. Sama ntar semuanya juga sama. Badainya di atas semua.
tuh. Lumayan lah ya. Udah baru aku terbangin bro. Karena aku takut keras lagi kayak waktu di penanggungan ya. Karena kan anginnya kenceng banget, nggak bisa landing di tangan gitu. Dia nggak bisa fokus, akhirnya ya udah jatuh. Nah aku nggak mau ngulang lagi, jadi nunggu yang benar-benar udah dulu baru nanti akhirnya. Kalau spot yang di pas itu nanti yang kayaknya di bawah sini, nah itu yang di tengahnya nanti ada apa ya gitu. Nah, itu pas tengahnya. Kalau udah lah, ini basah ininya tuh. Untung water repellentnya kuat banget sih ini dia nggak tembus. Cuma yang di samping ini udah udah tembus banget, soalnya udah yang tetesan keberapa lah ini ya. Ini sih harapannya kebuka lagi ya, tuh mantap kan. Harusnya yang di sana jadinya ini. Cuma ngarahnya jadi nggak kelihatan. Udah tipis nih, hanya di sini hilang harusnya. Mantap. Nah dari Bismo yang sesungguhnya keren banget coy. Astaga, ini udah berapa jam nungguin. Kabut doang hilang. Harapan kau kemarin tuh juga sama kayak gini gitu. Jam berapa ya? Jam 9 gitu udah kelihatan gitu. Tapi ini nggak tahu ya. Nanti kalau sampai jam 9 nggak kelihatan udah langsung turun. Sebenarnya mau coba ngecek juga sih pakai drone. Cuma lagi-lagi takut lagi karena anginnya sekencang ini di bawah. Tahunya keras lagi kayak kemarin, nggak lucu juga gitu kan. Kira saya nggak ada harapan. Sih mataharinya udah kelihatan. Coba nanti di Puncak Tugal coba nyalain drone deh. Nyampe nggak ini sampai atas gitu. Soalnya masih kelihatan terang gitu loh. Ini seru ya. Satu dia yang ketutup awan semua. Tuh. Sama aja, jadi kayaknya emang nggak bisa ditungguin sih. Matahari aja baru tembus dari ketinggian ini doang. 1900-an tuh Puncak Sindoro. Lebih ketutup lagi. Sama aja tuh. Jadi masih kayak kelihatan terus, tapi masih tebel banget gitu. Oke, aku jam 9.40 udah sampai di penginapan ya buat ambil breakfast yang kemarin juga nggak tahan gitu kan. Memang kalau kemarin kan memang waktunya udah habis di ini ya buat daki dan lain-lain ya, view lah, terus drone ketinggalan lah kayak gitu. Nah sekarang ini aku mau ambil yang satunya karena lumayan juga sih. And so far nih, jadi di semua puncaknya tadi emang ketutup. So aku tadi kenapa ini ya,
cuma ngejar di puncak itu aja. Maksudnya kemana-mana juga, mau ke puncak manapun juga sama gitu. Tuh nggak ada jalan-jalannya, tertutup semua sampai jam berapa tadi? Aku jam 8:30 udah turun, terus jam berapa sih? 9 kurang 10 atau enggak 9 gitu aku baru nerbangin drone di daerah yang ada apa ya, kayak kawah aktifnya itu. Lumayan lah biar dapat footage-nya di yang gitu. Nanti kalau misalkan pas pulang aku bakalan take buat footage-nya lagi, semoga yang di bagian bawah harusnya kayaknya kelihatan sih gunung gitu. Meskipun agak badai juga di puncaknya gitu. Karena kemarin kan udah di charge gitu ya, cuma masa nggak kepake gitu kan. Mana berat lagi kan bawanya ke atas gitu. Terus yang lucu juga tadi itu ketemu sama abang-abang yang dari Tangerang kemarin yang sama-sama nyawa motor di tempat yang sama, ketemu. Terus nah tadi pas aku turun dia pas naik juga, naik ojek, ketemu juga. Tapi bilangnya kemarin sih dia juga emang ke Bismo ya. Aku yang nggak expect kalau aku bakalan ke Bismo hari ini kayak gitu. Tapi lumayan juga sih puncaknya. Sebenarnya bagus kalau misalkan cerah gitu ya. Karena tadi tembok ya sama aja kayak lainnya. Untungnya tadi dapat yang view kebuka dikit-dikit kayak gitu ya. Jadi lumayan lah dapat footage itu. Daripada yang setelahnya itu nggak bisa dapat sama sekali gitu. Bahkan yang di bawah pun aku tanya tadi sama yang lagi turun gitu kan, bang, di bawah kebuka nggak viewnya? Nggak, sama aja, ya udah turun aja, nggak ada harapan kayak gitu ya. Mungkin aku habis makan juga. Oh iya, makasih. Habis makan nanti langsung prepare juga, mandi dan lain-lain buat check out. Di situ mau ke destinasi yang di daerah bawah atau di Wonosobo situ, entah ke kebun teh atau apalah gitu. Paling nggak ngabisin waktu sampai nanti sebelum jam 2 harus kembaliin motor. Itu pun aku udah kelebihan berapa jam, 3 jam harusnya ini. Tapi lumayan worth it lah ya. Bahkan ngisi bensinnya cuma berapa, 20.000 doang. Jadi aku mau lanjutin makannya dulu ya. Oke, ini jam 10:04 aku udah selesai mandi, habis ini mau beres-beres dan dia langsung mau ke kayaknya kebun teh Tambi ya. Lumayan kalau drone di sana kayaknya keren gitu. Oke. Ya, cukup sampai hari ini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 16 untuk jalan-jalan di Diengnya. Tahun depan wajib datang lagi ke Dieng kayak gitu sih. So far ya Dieng itu selalu ngangenin lah menurutku ya, karena suasananya tuh nyaman, terus hawanya dingin, enak lah pokoknya. Terus di sini kan kayak alam semua, terus orangnya ramah-ramah juga. Jadi kayak mendaki kemanapun tuh kayak ketemu orang itu saling nyapa gitu, enak banget. Ya, kira habis ini aku beres-beres dulu yuk. Oke, jam 10:30 aku udah selesai semuanya, udah packing, bye-bye. Nah, ini juga nanti bakalan balik lagi tahun depan. Semoga masih ada waktu dan nambah lagi tabungan lebih banyak biar bisa lebih lama di sini. Bye. Dan aku udah sampai di kebun teh Tambi ya. Gokil nih, tapi langsung kebetulan pas Sindoronya tuh. Bayar parkirnya cuma 3.000. Nanti kita masuk kayaknya bayar lagi. Ini udah jam 11:30. Nanti ya setelah jalan-jalan sini langsung balik. Nah, tadi pagi masih ketutup dia. Kayaknya mesti bayar dulu. Wisata di sini tuh murah-murah banget kan. Ya, tiketnya cuma 10.000. Nah, tadi parkirnya 3.000 ya, 13.000. Jadi kita tinggal keliling-keliling saja di sini
sama mau cari spot ya yang buat kelihatan yang sama. Ya, kenapa hampir ketutup lagi. Mau cari spot dulu buat foto. Entah di mana ya. Coba aku habis ini buka tripod dulu. Mau lihat yang mana yang kelihatan view-nya full gitu. Terusnya di sini sih ada aja. Jadi kayaknya zona yang buat lari-larian di sana. Nanti coba aja habis dari sini. Mau coba sama juga. Suka banget asli. Yang jam 12 banget. Ini yang view di depan kelihatan full. Gunungnya tutup sama pohon. Nah, ini yang pas di sini. So ya ini udah jam 1:30. Capek banget lari-larian. Nih, sampai hitam udah muka ini. Nyari apa ya? Beli SS atau apa gitulah. Ke arah jalan pulang sambil nanti balikin motor. Sudah lelah, udah mandi, malah lari-larian lagi. Oke, aku ini udah sampai di tempat ini ya, penyewaan motornya gitu. Jadi tadi tuh ada kejadian lucu waktu di kebun teh Tambi. 12:30 itu kan aku udah mau balikan, udah sholat, habis itu nyari kunci motor. Terus kunci motornya tuh kayak nggak ada gitu kan, tak cari di motornya nggak ada, tapi aku belum tanya sama tukang parkirnya gitu. Jadi aku balik lagi ke tempat wisatanya, nyari muter-muter sampai setengah jam nggak ketemu. Nyari lagi di musola, dan akhirnya apa? Ternyata kuncinya ngegantung di motor, dan dia di situ aku baru tanya sama tukang parkirnya, dan ternyata ada. Sampai jam 1 barulah aku balik gitu. Nah, habis itu balik itu pengen ini kan, aduh kok panas banget, pengen banget yang seger kayak es degan gitu. Nyari di sepanjang jalan itu kayak nggak ada gitu. Sekalinya ketemu tapi lama banget gitu ininya. Dia mesti ya emang agak ini kayaknya orangnya masih ya nggak expert banget gitu lah. Jadi ya udah tungguin aja gitu sambil ngitung jam karena mau balikin motor kan gitu. Dan itu waktunya cuma kurang 30 menit, sedangkan jarak dari situ ke tempat penyewaan motornya itu masih 18 menit. Terus pesanan ini udah jadi tuh jam 40-an. Jadi jam 1:40 gitu kan, jadi otomatis pas baliknya langsung ngebut banget. Dan pas di sini tuh jam 14:01, gokil banget ya. Sini nanti jam 3-an aku langsung balik ke ini ya, ke terminal, mau beli tiket busnya. Terus nanti jam 4 soalnya busnya buat balik ke mana, Surabaya. Maka aku juga habisin mau nyari makan dulu, entah mau dibungkus atau enggak, yang penting aku ini aja sih. Soalnya kan makan terakhir jam 10-an tadi ya. Tadi aku udah prepare juga semuanya, terus jam 15.20 baru beli tiket buat pulang ya. Busnya sih kurang lebih jam 4 gitu. Kita tungguin aja karena emang aku nyari yang paling terakhir, jadi paling nggak sampai rumah ya tengah malam jam 2 jam 3 gitu. Nggak sih, sampai Surabaya. Terus itu nanti sampai terminal lagi setelah jam itu ya, paling nggak jam sampai rumah jam 3:30 atau jam 4-an gitu.
Jadi besok biar bisa istirahat di rumah sama cuci baju. Ya kayak gitu sih. So far aku nyarinya yang langsung ya. Kalau yang jam segini tuh susah banget cari yang dari sini ke arah mana itu Magelang, sama Magelang ke Jogja, terus Jogja ke arah rumah juga agak susah gitu. Lebih praktis aja sih dari sini ke Surabaya terus balik lagi. Nah kan ini udah yang kesekian kalinya ya, maksudnya nyoba dari Mojokerto sampai ke Wonosobo sini, jadi kayak udah apal aja patternnya sampai mana-mana gitu ya. Meskipun yang waktu pertama kali itu kita pernah kurang paham ya, jadi kayak ternyata lewat tol kayak gitu, tapi setelah itu ya kita belajar, jadi kayak mau pakai opsi yang mana, pakai yang ekonomi tapi lama atau enggak yang langsung gitu. Tapi untuk selisihnya nggak banyak sih, cuma 40.000 doang kayak gitu ya, 40-50 lah, dan itu berarti sangat worth it banget kalau untuk ngejar waktu ya. Padahal liburannya habis semua nih guys, sama aku juga makanya terminal ramai banget, nggak kayak waktu hari Sabtu sampai sekarang ramai banget, mereka mau balik. Oke, akhirnya jam 16.45 busnya udah datang ya, tinggal istirahat doang. Tadi juga udah beli makan meskipun cuma mie ya, karena emang pengen yang nggak berat-berat aja, karena jajanku juga masih ada di mana di tas gitu, jadi kalau lapar nanti bisa makan itu biar kemakan gitu. Udah tak bawa berhari-hari, nggak tak makan sama sekali soalnya sampai pulang makannya. Akhirnya sampai juga di terminal Mojokerto. Tadi kayaknya entah ada macet atau apa, jadi bus ekonomi tuh masuk tol, jadi enak banget, cepet jadinya. Oke, jadi cukup di sini ya untuk perjalanan kali ini solo trip dari Dieng. Ini udah mukanya kumel banget karena tidur dari Wonosobo sampai Surabaya itu kayaknya mulai di atas jam 7 udah nggak bangun sama sekali, gokil banget.